ya kuda hitam katanya, dan dia tidak ada dalam percaturan. Tanda ini. Inilah tanda. Dharma Pongrekun berkata, kami kuda hitam. Di sini catur tidak pernah saya tahu jumlahnya. Begitu dipasang 3 kudanya dan tak ada warna hitam lagi. Tidak ada tempatnya. Saya melihat dari sebuah tuntunan Tuhan yang Maha Kuasa kepada diri saya, wahyu bahwa apa yang disebut salah satu calon yang mengatakan bahwa dia adalah kuda hitam Pilkada Jakarta. Like, comment, share, and subscribe. Terima kasih teman-teman. Saya Ketua Umum Perisai Kebenaran Nasional, pemerhati penegakan hukum dan narapidana serta sosial masyarakat. Juga saya Ketua Umum Relawan Pengawal Merah Putih yang adalah pendamping pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan, KPK, dan aparat penegak hukum lainnya, serta merawat kebinekaan yang ada di Indonesia. Dalam hal ini terkait dengan Pilkada Jakarta, saya tadi malam hampir nggak bisa tidur sampai pagi, dikarenakan lewat di beranda saya, yaitu seorang yang pernah saya tegur ketika dia ada di sebuah acara keagamaan di Kabupaten Bekasi setahun yang lalu. Siapa dia? Namanya Komjen Pol Dharma Pongrekun. Dia lewat tadi malam di beranda saya yang mengatakan kami pakai baju hitam ini karena kami adalah kuda hitam. Bicara kuda hitam berarti bicara tentang catur. Saya mau buktikan. Orang kalau main catur itu ada susunannya. Silakan Bapak Naililase SPD, ya, Kepala Satgasnas, dengan Pak Yusuf, coba dibuatkan dulu. Bagaimana kalau menyusun catur? Kalau ini satu lagi. Berarti kudanya ada berapa itu? Kuda hitamnya ada 3. Kuda hitamnya ada 3. Wow, ada 3. Ini betul-betul kuda hitam. Inilah yang dibilang sama, ya, kuda hitam katanya, dan dia tidak ada dalam percaturan. Tanda ini. Inilah tanda. Dharma Pongrekun berkata, kami kuda hitam. Di sini catur tidak pernah saya tahu jumlahnya. Begitu dipasang 3 kudanya dan tak ada warna hitam lagi. Tidak ada tempatnya. Saya melihat dari sebuah tuntunan Tuhan yang Maha Kuasa kepada diri saya, wahyu bahwa apa yang disebut salah satu calon yang mengatakan bahwa dia adalah kuda hitam Pilkada Jakarta. Saya melihat ini yang Tuhan berikan kepada saya. Dia bicara Tuhan, saya bicara Tuhan. Sama-sama agama Kristen. Tapi saya mau katakan, Dharma Pongrekun tidaklah seorang yang sanggup menjadi seorang petarung di dalam pertarungan pilkada yang disebut kuda hitam. Kenapa? Ini kalau mencatur, coba Pak, ayo Pak, mencatur kita Pak. Maaf saya belakangnya. Bapak dulu kan, yang putih dulu kan. Inilah percaturan, oke? Ada meja, ada papan catur, ada catur. Kalau Dharma Pongrekun bukan begitu. Bagaimana dia? Seperti saya lihat dia seperti ini. Coba dipegang Pak Sitorus. Ini yang tadi itu ya? Ya, yang nggak ada. Yang nggak ada tempatnya. Gugur. Tidak saya tahu kalau catur itu yang putih dan yang hitam. Silakan diambil Pak. Ternyata kuda hitamnya tadi 3. Itulah tanda diizinkan Tuhan. Saya tadi di jalan ambil catur. Dia mengatakan dia kuda hitam. Buktikan apa yang kulihatkan padamu, kata Tuhan tadi di Cipendawa. Lalu dibuka catur. Kuda hitam yang harusnya 2, 3 jadi 3.
Akhirnya apa? Mainnya juga tadi Jatuh. main. Orang main catur itu mah kayak tadi itu. Dia main catur, tapi caturnya ditempel tadi. Gimana tadi Pak Sitorus? Nah, bisa nggak main catur begini? Sini Pak. Bisa nggak main catur gini? Bisa kan? Jatuh. Nggak ada tempatnya. Tidak ada tempat untuk orang yang tidak tahu kalau dia harus patuh kepada didikan dari Yang Maha Kuasa. Ingat, ini saya bicara terkait dengan iman, karena dia bicara iman juga. Ingat, Naaman seorang panglima Raja Aram selalu berhasil di dalam dia melakukan perang. Tetapi kenyataannya yang membuat dia menang huruf besar adalah Tuhan bangsa Israel. Dan dia kusta lalu tidak bisa diobati. Dibuatlah surat oleh Raja Aram kepada Raja Israel bahwa di sana ada nabi yang bisa ya berdoa kepada Tuhan menyembuhkan dia. Tapi nabi Tuhan nggak mau keluar. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengatakan kepada nabi dalam iman saya, memang nggak dicatat dalam Alkitab. Dia harus rendah hati. Disuruh oleh nabi supaya celupkan badannya 7 kali di Sungai Jordan. Dia nggak mau. Kok nggak mau sih? Kenapa dia nggak keluar? Masa hanya ngomong doang, nggak ditemuin kayak kita, ngomong kayak pegang kayak kepala atau gimana, kira-kira gitu. Tapi karena memang itu yang Tuhan mau supaya dia rendah hati, apa kata pengawalnya? Ikutin aja panglima Tuhan, demi supaya sembuh, diikuti. 7 kali dicelupkan, langsung tahir badannya. Setelah tahir, jumpa dengan Nabi. Nabi mengatakan apa? Diterima dia. Bahkan sampai dialog. Dharma Porekun, tidak pernah saya lihat dia mengkritisi Polri. Padahal Polri adalah salah satu lembaga diduga paling korup di Indonesia ini. Jadi Dharma Porekun tak mampu melakukan kuda hitamnya karena dia memainkan catur tidak di atas meja dengan ada lawan, tapi kayak menulis. Dulu saya ada statement, Dharma Porekun seperti menulis di atas air, hanya begini sambil ngomong, tapi nggak ada tertinggal. Menulis di atas air. Orang menulis itu di atas kertas, di di prasasti boleh, tapi dia menulis di atas air, hanya ngomong. Itulah dia yang banyak ngomong, celote terus. Saya buktikan. Saya udah katakan tidak ada jagoan dari Jawa Tengah. Benar kan? Yang dari Jawa Tengah nggak menang kan jadi presiden. Saya katakan Joko Widodo akan lanjut. Benar kan? Saya katakan kata Tuhan Listio Japori, benar kan? Dan sekarang saya katakan, tidak saya lihat seorang Dharma Porekun naik pada sebuah pelantikan, yaitu Pilkada DKI. Tapi bukan berarti saya sedang menahan orang jangan coblos dia. Silakan orang coblos dia kalau mau dicoblos dia, gitu ya Pak ya. Silakan orang mendukung dia, silakan orang mengatakan dia jago, saya nggak melarang. Tapi teruntuk saya, karena dia datang dalam sebuah iman yang dimana imannya sama dengan saya mengandalkan iman Kristen. Tapi saya katakan hati-hati. Dulu juga Royandi Hutasoit sampai dikatakan oleh salah satu pendeta, saya dapat nubuat dari Tuhan bahwa Royandi akan menjadi presiden 2004. Mana? Yang ada ialah SBY. Kenapa? Orang Kristen harus tahu arti iman Kristen. Jangan kalau pemimpinnya udah agamanya Kristen, oh kita pilih. Nggak usah. Biar dia Islam, mau dia Buddha, mau dia Hindu. Kalau dia berpihak kepada kepentingan negeri dan mencintai Indonesia dengan segenap hati dan pikirannya dengan kecintaannya yang benar, kita dukung dia. Jadi saya minta jangan sampai kita politik identitas. Ya, yang Kristen ini, oh karena dia Kristen, oh enggak. Biarkan yang memimpin agamanya Islam. Tapi kalau dia mencintai negeri ini dan menolak intoleran, kita dukung dia. Saya tidak disuruh oleh orang lain. Saya hanya berbicara berdasarkan apa yang saya harus katakan karena saya diajak Tuhan untuk mengatakannya. Demikian statement saya. Oke, silakan. Ada mau bertanya? Saya Pak, tanya Pak. Ini sikap tegas kita itu karena pengikut pakai kuda hitam itu maksudnya gimana Pak? Kuda hitam? Begini, dia mengatakan bahwa dia kuda hitam. Dulu waktu dia sebelum mencalon jadi pilkada selalu pakai baju gambarnya singa. Perhatiin itu, bajunya singa terus itu. Memang di agama Kristen ada yang namanya singa dari Yehuda, itulah Yesus Isa Al-Masih.
Tapi yang dipakai dia itu baju singa apa? Saya nggak tahu itu singa apa itu. Ya ada yang saya lewat ke Bantar Gebang, ada itu singo liar itu ya. Nah singo edan juga ada ya. Tapi saya melihat karena saya tergerak karena kepemimpinan saya Periset Kebenaran Nasional dalam memimpin organisasi ini, saya terkait dengan nama Tuhan. Tuhan yang saya sampaikan adalah Tuhan yang Maha Esa, menghormati semua perbedaan dan agama. Jadi orang yang pernah saya tegur di acara pendeta di Bekasi karena dia bicara, oh virus antikris ya angka 66, ngawur, lalu mengatakan bahwa pemerintah kota Bekasi macam-macam, ada videonya kok. Sekarang muncul lagi dia bilang kuda hitam. Nggak ada kuda hitam, saya tidak melihat dia naik ke panggung untuk dilantik ya dari iman.